Rendes Suhaidi MAG Kanwil Lampung tahun 2015-2019, Bapak Kiai Haji Dr. Wasil Purnawan SEMSI, Kepala Kemenag Kabupaten Pesawaran, Di Ashari, Kepala Kemenag Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ikrami Saputra, Pimpinan Pondok-Pondok Modern Darul Ikram, Kepala Desa Tanjung Kerta Bapak Jamauddin, tokoh adat, tokoh masyarakat, wabil khusus saudara saya, sahabat saya menyampaikan duka yang mendalam atas wafat ibundanya Kiai Haji Syaharuddin SAG MPDI. Mudah-mudahan ibunda akan senantiasa Allah cintai, di alam barzahnya Allah angkat derajatnya dengan kesalehan daripada anak cucu beliau di alam dunia ini, yang pada malam hari ini nampak kesalehan daripada anak-anaknya dengan mengadakan acara 3 hari berdoa untuk beliau, tiada melupakan beliau, orang yang telah melahirkan putra-putranya, mendidiknya sehingga berhasil untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, manusia yang bersujud kepada Allah, manusia yang senantiasa mengharapkan kasih sayang Allah, manusia-manusia yang senantiasa puasa bulan Ramadan. Dan ini adalah bukti daripada kesalehan seorang ibu adalah ketika telah berhasil melahirkan anak-anak yang bersujud kepada Allah, anak-anak yang berhasil dalam kehidupan agama, terutama juga dalam kehidupan sosial. Anak-anaknya ada yang dipesantrenkan sampai ke Banten, kemudian yang kedua disekolahkan sampai master, ada yang sampai menjadi kepala Kemenag dan sebagainya. Ini adalah bukti bahwa almarhumah beliau adalah seorang ibu yang salihah, ibu yang berhasil mendidik anak. Duka yang mendalam ini dari kami sebagai sahabat pesantren bareng bersama beliau di Serang, satu alumni juga dengan Kepala Kemenag Lampung Tengah, Lampung Selatan, mohon maaf. Mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan juga curahan kasih sayang Allah, juga curahan kasih sayang Allah, pahala yang tiada terkira dengan datangnya kita kemari. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dan ini menjadi sebuah mau'izah bagi kita bahwa akhir hidup kita adalah kematian. Wa kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai penasihat yang baik buat kita. Sebenarnya kita tidak membutuhkan seorang penasihat agar kita bertaubat kepada Allah. Kita tidak membutuhkan seorang kiai yang menerangkan tentang bagaimana akhir hidup manusia. Dengan kita melihat bahwa orang-orang yang kita kenal satu persatu mendahului kita, orang yang baru beberapa hari kita temui
hari ini telah tiada. Waktu Muktamar NU saya bersilaturahmi untuk menemani sahabat saya, beliau masih ada dan hari ini sudah tiada. Wajar sudah 1,5 tahun yang silam. Tapi kadang ada orang yang kemarin baru ngobrol dengan kita. Tetapi kemudian kita mendengar berita bahwa dia telah tiada. Tanpa ada berita bahwa dia menderita sakit sebelumnya. Bahkan kadang tidak ada sebab yang pasti. Ujug-ujug kita mendengar dia lagi duduk, kemudian wafat. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Kematian datang dengan begitu tiba-tiba. Kadang tidak ada tanda-tandanya. Bagi orang-orang yang saleh, yang tidak pernah meninggalkan salat, kematian mendadak. Dengan keimanan yang senantiasa menyala dan membara, ini adalah tiada menjadi soal. Tapi bagi kita yang kadang-kadang taat, kadang-kadang lupa, kematian yang tidak ada alamat ini sangat ditakutkan. Apabila seorang yang ahli maksiat sebelum dia meninggal, Allah kasih dia sakit 1 tahun, itu adalah bentuk daripada kasih sayang Allah untuk dirinya. Karena dalam proses sakit sampai dia meninggal, ada waktu di mana dia beradaptasi dengan keuluhiyahan Tuhan, ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita manusia tiada punya daya dan tiada punya kekuatan, bahwa kita begitu lemah. Dalam proses adaptasi dengan ketuhanan, keilahiyahan Tuhan itu, maka ada titik di mana dia akan bersandar penuh seluruh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak orang yang tidak mengerti bahwa sesungguhnya dia dicintai Allah, dan ketika dicabut nyawanya oleh Allah, hatinya sudah begitu rela. Walau dosa-dosanya banyak, namun ketika 1 tahun sebelum diambilnya nyawa, bisa dilanjut. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada juga orang-orang saleh yang iman senantiasa berada di dalam jiwa, di dalam hatinya. Tidak pernah ada jeda dirinya dan iman, tidak pernah ada jeda dirinya dan tawakal. Maka ajalnya itu tiba. Sebelumnya tanda-tanda agar kita mempersiapkan jiwa, mempersiapkan keridhaan, menyiapkan kerelaan. Yang mati itu tidak lama. Mati itu plak, dicabut nyawanya, kemudian kita akan hidup lagi di alam yang lain.
Sebelum kiamat datang pun kita sudah hidup kembali. Di dalam alam yang lain, di dalam suasana yang lain, tidak lagi bergantung terhadap orang yang telah ditinggalkan, tetapi bergantung pada amalnya. Tetapi kebaikan orang yang hidup akan bisa untuk dirizkikan untuk orang-orang yang telah tiada. Seperti malam hari ini, doa-doa suci kita sampaikan untuk Ibunda Hajiah Suaidah binti Saleh. Al-Quran, zikir, doa, sana'un hasan kita berikan untuk beliau. Ini akan sampai kepada beliau. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa yang dilakukan masyarakat Muslim Indonesia ini adalah sebuah yang tidak ada ajaran daripada agama Islam. Mereka sebut orang yang bertahlil 1 malam, 2 malam, 3 malam, sampai 7 malam, haul, itu sebagai tindakan-tindakan bid'ah. Man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Itu dalil mereka. Barang siapa yang membarukan, yang menciptakan sesuatu dari agama ini, sesuatu yang tidak ada dari agama itu, maka dia tertolak. Bagi orang-orang yang memahami agama secara literal, letterlek, maka model-model agama Islam yang kita fahami dalam paham-paham keagamaan seperti ini dianggap tertolak. Padahal karena mereka memahaminya tidak terlalu dalam. Nabi mengatakan yang ditolak itu malaysa minhu, bukan malaysa fihi. Sesuatu yang tidak ada asal sedikit pun dari agama, itu yang ditolak. Bukan kalimat Nabi Muhammad malaysa fihi. Kalau malaysa fihi, sesuatu yang tidak ada di dalam agama ini, itu tertolak. Apa agama ini? Al-Quran, Al-Hadis. Kalau sesuatu tidak ada di dalam Al-Quran, ditolak. Kalau Nabi Muhammad mengatakan malaysa fihi, sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Hadis tertolak, tidak dapat diterima. Kalau Nabi mengatakan malaysa fihi. Tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakannya malaysa minhu, sesuatu yang tidak ada asal dari agama, maka tertolak. Sekarang kita bedah, apakah acara tahlil semacam ini ada dalil, ada asal dari agama atau tidak? Untuk mengetahui hukum tahlil, apakah ada asal dari agama, kita harus mengetahui apa yang dibaca di dalam tahlil, apa yang dilakukan di dalam tahlil. Yang dilakukan dalam tahlil, 1, hadarat, mengirimkan Fatihah untuk orang-orang mulia. Ini ada dalilnya. Kemudian membaca Yasin, membaca Qulhu, ada dalilnya. Membaca Quran bahkan merupakan ibadah yang banyak pahalanya. Setelah itu membaca sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu, ada dalilnya. Kemudian membaca tasbih dan istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kemudian berdoa, ada enggak dalilnya? Ud'uni astajib lakum. Setelah selesai kasih makanan. Ada enggak dalilnya ngasih makanan? Ada. Dalil sedekah.
Setelah itu kumpul-kumpul, ada nggak dalilnya? Ada, silaturahmi. Lalu yang ditolak yang mana? Yang tidak ada dasarnya dari agama yang mana? Walaupun tidak ada di dalam agama, Al-Quran tidak pernah mengatakan apabila ada yang mati maka bertahlillah 7 malam bagi yang punya duit. Yang tidak punya duit 3 malam tidak apa-apa. Shadaqallahul adzim. Tidak ada. Betul nggak ada di Al-Qur'annya yang begitu letterlek. Di hadis juga tidak ada. Tapi apa yang dilakukan ada dasarnya semua. Ini namanya ma laisa fihi, tetapi ada minhu, ada dalil dari agama. Kalau ada orang atau suatu community ini kalau ada orang mati dia main gaplek. Jadi budaya setempat kalau ada orang mati dia main gaplek 7 malam. Itu perbuatan apa? Ada orang mati dia main gaplek. Ada nggak dalil agamanya yang menyuruh main gaplek? Nggak ada. Lah itu berarti bukan hanya malaisa fihi, tapi juga malaisa minhu. Ini yang ditolak. Atau ada misalnya di Pesawaran sebuah komunitas, kalau ada keluarganya meninggal, malam pertama dia undang jaipongan, malam kedua dangdutan, malam ketiga lawakan. Misal kita preteli dangdutan, apa isinya? 1, nyanyi lagu judi misalnya. Atau nyanyi lagu cinta. Kemudian yang nyanyi siapa? Perempuan. Pakaiannya seksi. Ada nggak dalilnya dalam Al-Quran gitu? Orang suruh pakaian seksi? Tidak ada. Joget. Ada nggak dalil Al-Quran yang suruh joget? Di hadis ada nggak suruh joget? Nah, inilah yang malaisa fihi wa laisa minhu. Maka ketika Wali Songo menyebarkan agama Islam di Indonesia, Wali Songo menggunakan sebuah pendekatan kebudayaan yang disebut dengan kearifan lokal, the local wisdom. Kemudian ajaran Wali Songo terlembagakan dalam sebuah institusi lembaga yang bernama Nahdlatul Ulama. Secara ideologis, ajaran Wali Songo terlembagakan di dalam lembaga Nahdlatul Ulama. Secara biologis, ini diwariskan kepada para keturunan Wali Songo. Secara ideologis itu dipegang oleh murid-murid Wali Songo sampai kepada guru-guru kita di pondok-pondok pesantren yang tergabung di dalam Nahdlatul Ulama, di mana dari 270 juta penduduk Indonesia, 230 jutanya itu Muslim. Dari 230 juta yang menyatakan diri dalam survei 2017 bahwa mereka adalah Nahdlatul Ulama, itu 53%. Sisanya itu dibagi untuk Muhammadiyah sekitar 10 juta orang. Kemudian yang lainnya ada yang 3 juta, Persis dan sebagainya. Dan yang lainnya sisanya 4 juta dibagi HTI, FPI dan sebagainya yang fundamentalis. Itu 4 juta orang dibagi sekian puluh organisasi. Jadi betapa Nahdlatul Ulama secara kuantitas itu besar. Karena apa? Karena memang itu adalah ajaran dasar yang diajarkan oleh Wali Songo.
Lampung ini ajarannya Sunan Gunung Jati, jangan gegabah. Banten dan Lampung, semalam saya sampaikan di Talang Padang bahwa Banten saudaranya Lampung, Lampung saudaranya Banten. Bukan hanya saudara dalam seagama, tapi saudara dalam nasab. Karena Sunan Gunung Jati jalan-jalan ke Lampungnya Badan Islam, ketemu gadis cantik, dinikah, punya anak namanya Ratu Darah Putih. Nyebarin Islam di Banten, ketemu wanita cantik, kemudian dinikahi, namanya Kaum Anten, kemudian punya anak Maulana Hasanuddin. Raja Banten anaknya Sunan Gunung Jati, Keratuan di Lampung anaknya Sunan Gunung Jati. Anak cucunya sekarang ini yang asli orang Lampung, kalau namanya sudah nama-nama Islam begitu, itu kemungkinan besar ada truk dari Sunan Gunung Jati walau tanpa catatan. Kata Gus Ketum, ada nutfah nubuah walau tidak ada catatan. Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon. Anaknya jadi raja di Banten, kemudian jadi keratuan di Lampung. Kedua-duanya mengikat perjanjian seia sekata, sesuka seduka. Perjanjiannya namanya Piagam Tembaga. Perjanjian Piagam Tembaga antara Lampung dan Banten itu perjanjian seumur dunia harus. Bukan hanya ketika Kesultanan Banten itu ada. Sampai Indonesia ini hadir hari ini dengan Banten jadi provinsi tersendiri, Lampung jadi provinsi tersendiri, disatukan oleh Indonesia, tapi persaudaraan Lampung dan Banten itu harus tetap ada ila yaumil qiyamah. Gak ada, walaupun bertetangga dari zaman dulu berita perang Lampung Banten gak ada. Yang ada kalau Banten perang dengan Belanda, Lampung ripuh mengirim pasukan untuk membantu Banten. Banten sesama keturunan daripada Sultan Demak, waktu itu ada masalah keluarga di Demak yang ada di Palembang. Karena Palembang juga Kesultanan Demak, ada urusan keluarga. Sampai perang dengan Palembang satu keluarga. Lampung ikut siapa? Bukan ikut Palembang yang dekat, tapi ikut Banten. Kenapa? Ada Piagam Tembaga antara Sultan Hasanuddin dengan Ratu Darah Putih. Ini adalah kisah cinta mesra antara Banten dan Lampung sejak dulu kala yang harus dijaga selama-lamanya. Maka saya sampaikan semalam di orang-orang Banten, di Sinar Banten, mayoritas orang Banten, kalau sampai ribut sama orang Lampung jangan lawan, ngalah aja, kecuali masalah janda. Kalau jelek kasihin aja, kalau cantik bikin alasan. Ajaran Wali Songo, Islam universalnya sama dengan ajaran daripada Islam yang berkembang di Saudi Arabia. Kenapa? Karena ulama-ulama kita itu dakik di dalam ilmu. Mereka bisa baca kitab kuning, mereka mengerti tafsir, mereka mengerti hadis, mereka mengerti asbabul wurud, mereka dapat membedakan antara agama Islam yang universal ajarannya dengan agama Islam yang ajarannya itu bisa dikompromikan dengan tradisi dan budaya. Karena Islam itu kan agamanya Allah, bukan agamanya Nabi Muhammad.
Allah punya agama, namanya agama Islam. Diturunkan kepada nabi-nabinya sesuai dengan tempat dan kondisinya mereka yang berbeda-beda. Ketika agama Islam ini dikasih Nabi Musa, ada interaksi timbal balik antara wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa dengan keberadaan Nabi Musa yang ada di Mesir. Misal Nabi Musa suruh sholat, kalau orang Arab sholatnya pakai jubah. Karena perintah sholat datang kepada Nabi Muhammad setiap hari pakai jubah, maka Nabi Muhammad sholatnya pakai jubah. Ajaran universalnya sholat itu sama, cara melaksanakannya yang berkaitan dengan kebudayaan, yaitu pakaiannya berbeda antara Nabi Musa yang ada di Mesir dengan Nabi Muhammad yang ada di Saudi. Begitu pula ketika agama Islam yang universal ini dibawa oleh Wali Songo ke Indonesia, mengalami proses akulturasi, interaksi antara agama Islam, ajarannya yang universal dengan tradisi lokal budaya setempat. Maka menjadikan agama Islam di Indonesia agama Islam yang memiliki tipologi khusus, yang memiliki kekhasan seperti sekarang ini. Pakai sarung, supaya saya pakai sarung, udah pakai sarung, pakai jubah supaya agak keren. Karena datangnya ke orang Lampung yang pakai sarung, ya sholatnya pakai sarung. Karena sholat disyaratkan menutup aurat. Pakaiannya yang ada sarung, ya pakai sarung. Pakaiannya yang ada celana, ya pakai celana. Kalau banser lagi mau sholat, ya pakai pakaian banser, nggak apa-apa. Yang penting sepatunya dicopot. Bukan masalah nggak boleh pakai sepatu, takut sepatunya nginjek tai kucing. Jadi ajaran Islam yang universal di Arab sama, di Indonesia sama, di Maroko sama, di Eropa sama. Tetapi interaksi budaya lokal yang berada di wilayah masing-masing secara geografis, klimatologis mengakibatkan tipologi yang berbeda-beda. Hari ini PBNU menggunakan istilah Islam Nusantara. Untuk apa digunakan Islam Nusantara? Untuk menjadi tipologi model Islam yang berkembang di Indonesia dari sejak zaman pertama kali dikembangkan oleh para Wali Songo sampai hari ini ternyata secara faktual memiliki tipologi kekhasan yang berbeda. Kalau kita ke Arab Saudi jadi petugas haji gratis kayak Kiai Haji Syiar kemarin 2 kali haji gratis melulu. Ini apa doanya? Itu kita akan melihat tipologi Islam yang berbeda-beda. Udah ngelihat pakai peci hitam, orang Indonesia, orang Islam Indonesia. Oh ini pakainya udeng-udeng kayak Letnan Takur begitu kan? Oh ini India. Oh yang begini, oh orang Yaman, ini keturunan Ba'alawi nih. Ketahuan dari tipologi kebudayaan yang berbeda-beda. Tetapi Islamnya satu. Ada orang ngomong Islam Nusantara sesat. Islam Nusantara musyrik. Dasar ngajinya biar dalam begitu. Tugas ulama ini membedakan mana yang Islam sesungguhnya yang diinginkan Tuhan dengan Islam yang telah mengalami proses akulturasi dengan budaya Arab. Nah, ketika kita sudah bisa memilah, ngiles, kalau zaman dulu kan bukan buat ngiles, padi diiles agar terpisah antara cangkang dan padinya. Begitu pula ulama yang tahu
diiles ini hadis yang sampai kepada kita. Nabi Muhammad pakai jubah ketika sholat, kemudian diiles oleh ulama. Oh, sholatnya ini adalah universal, tapi pakai jubahnya itu adalah lokal. Jadi bisa berubah. Jadi enggak dikatakan tidak sah ketika orang Lampung sholat pakai sarung. Kalau misalnya apa yang ada di Arab harus ciples dikatakan sebagai ajaran agama yang universal, maka kita harus semuanya ngikutin Arab. Sholatnya harus pakai jubah, kalau nggak pakai jubah nggak sah. Nanti akan memberatkan umat manusia. Inilah kemudian yang dipahami oleh Nahdlatul Ulama, ulama-ulamanya. Karena apa? Ibnu Khaldun, tahu Ibnu Khaldun ya, yang punya kitab apa namanya Al-Muqaddimah, itu membagi manusia karakteristiknya seluruh keturunan Adam yang sama, nenek moyangnya satu Adam. Tapi ketika dia ada di Afrika, wataknya beda. Ketika turunan Adam ini ada di Eropa, wataknya beda. Ketika Adam ini keturunannya ada di Indonesia, wataknya beda. Ketika ada di Arab, wataknya beda. Berarti satu jenis makhluk Allah yang bernama manusia dari keturunan Adam, semuanya turunan Adam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Tapi ketika klimatologi musimnya berbeda, wataknya dipengaruhi oleh musim. Akhirnya watak orang Lampung begini, watak orang Saudi begitu, watak orang Eropa lain lagi. Padahal satu keturunan Nabi Adam alaihis salam. Begitu pula Clifford Geertz dalam bukunya Islam Observer mengatakan bahwa Islam di Maroko itu lebih agresif dan oposisional dengan pemerintah. Sementara Islam yang dikembangkan Wali Songo ketika dibawa ke Indonesia itu bersifat adaptif dan tidak oposisional dengan pemerintah sejak Islam pertama kali dikembangkan. Sayyidina Sunan Ampel datang bareng dengan Raja Majapahit. Ada di dalam kerajaan Majapahit. Jadi penasehat Raja Majapahit. Demak ketika Majapahit runtuh, tumbuhlah Demak. Siapa yang mengadakan atau mendirikan kerajaan Demak? Para Wali Songo. Siapa yang dijadikan raja? Anaknya Prabu Brawijaya, Raden Fatah. Interaksi antara agama yang dibawa ke Jawa dengan kekuasaan dari pertama awal Islam itu dibawa, itu ada kaitan yang erat dengan negara. Makanya Nahdlatul Ulama hari ini senantiasa menjaga hubungan yang baik dengan negara. Karena warisannya warisan Wali Songo. Bahkan hari ini wakil presidennya aja ulama Nahdlatul Ulama. Bukan oposisional. Ini berdasarkan sejarah yang panjang dari pertama kali Islam itu dibawa ke Indonesia ini. Nah, ajaran Wali Songo ini sekarang ini mulai dikerdilkan. Sejarahnya mulai dirubah-rubah. Nasabnya diacak-acak. Tadi Pak Haji Syiar mengatakan saya lagi viral tentang nasab. Itu saya tidak akan bicara dalam di sini. Silakan baca saja. Saya sudah mengarang
2 bahasa Indonesia buku tentang nasab. Yang pertama adalah menakar kesahihan nasab Habib di Indonesia. Di dalam kitab itu, buku itu berbahasa Indonesia, diterangkan bagaimana nasab para habaib yang mengaku keturunan sebagai keturunan Rasulullah itu ternyata tidak terbukti dan terkonfirmasi secara ilmiah sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya dapat pertanggungjawabkan itu secara ilmiah dan siap untuk berdiskusi dengan siapa saja dari kalangan Rabita Alawiyah yang ingin berdiskusi memperdebatkan hasil temuan saya. Yang kedua, buku terputusnya nasab Habib di Indonesia. Kalau yang pertama baru menakar kesahihan, kalau buku kedua sudah memutuskan terputusnya nasab Habib di Indonesia kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku ketiga berbahasa Arab, Al-Mawahibul Ladunniyah fi inqita'i nasabi Ba'alawi bin Ubaidillah. Ini sama dengan buku terputusnya nasab Habib di Indonesia. Buku terakhir baru beberapa hari saya selesaikan, itu adalah I'anatul Akhyar fi Jawabi Syekhi Muhammad Abdillah Mukhtar. Ada seorang ulama besar dari Sukabumi, kebetulan asalnya dari kampung saya, dari Kresek. Kakeknya itu satu nasab, kemungkinan besar dengan keluarga saya ke atasnya, pindah ke Sukabumi jadi ulama besar di sana. Beliau menolak beberapa premis konklusi dari kitab saya. Kemudian saya jawab. Di dalamnya mencakup tentang bagaimana kedudukan seorang alim yang bukan berasal dari keturunan Nabi dengan seorang keturunan Nabi yang bodoh, mana yang lebih utama? Menurut saya orang alim yang walaupun dia bukan keturunan Nabi itu lebih mulia daripada keturunan Nabi. Kalau menurut Syekh Abdullah Mukhtar, keturunan Nabi walaupun bodoh lebih utama daripada seorang alim yang bukan dari keturunan Nabi. Kita adu dalil di situ. Nah, di dalamnya juga ada tentang nasab Ba'alawi. Karena beliau banyak memiliki guru dari kaum Ba'alawi ini. Nah, tradisi semacam ini, tradisi ilmiah, ini sudah biasa di Nahdlatul Ulama. Sekarang kita di Bahsul Masail, saya selain sebagai wakil khatib di PWNU Banten juga adalah anggota lembaga Bahsul Masail, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini sedang mengkaji tentang hukum istiqra'nya Imam Syafi'i dalam masalah haid. Ini kita sedang meneliti verifikasi relevansi antara penetapan Imam Syafi'i pada waktu itu yang menggunakan istiqra'un nafisun dengan pengakuan-pengakuan wanita-wanita yang hari ini yang berbeda dengan istiqra'nya Imam Syafi'i itu. Ini kita akan masukkan mungkin nanti dalam konferensi besar Nahdlatul Ulama dan Munas Alim Ulama yang akan diadakan pada bulan September ini. Selain ada beberapa masalah bahsul masail yang lain. Kemudian dari diskursus yang telah terjadi selama 6 bulan ini belum pernah ada diskusi. Yang ada ngadu framing dari pendukung saya yang ada di media sosial, di YouTube, dengan pendukungnya para habaib. Kalau sudah menulis ya sudah, itu tulisan saya, mau diperdebatkan, ayo kita satu meja. Mana yang kira-kira perlu untuk didiskusikan, mana yang harus dirod, mana yang harus dijawab.
Kalau saya ditanya, itu berarti Habib itu gimana kedudukannya menurut Kiai? Menurut saya ya bukan keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mendekati kebenaran 100% adalah Wali Songo. Walaupun keturunannya jarang mengaku sebagai keturunan Nabi. Bahkan keturunan Wali Songo itu banyak yang tidak menggunakan gelar-gelar. Kecuali Banten yang masih pakai gelar itu bagus. Di Jawa anak kiai banyak yang pakai gelar Gus. Di Madura pakai gelar Lora. Di Sumedang masih pakai gelar Raden. Tapi yang lain itu banyaknya turun Wali Songo itu paling banter ngakunya itu hanya keturunan Wali Songo. Tidak sampai mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak yang keturunan asli sama sekali tidak mengaku di hadapan publik bahwa mereka keturunan Wali Songo juga. Bahkan silsilahnya pada dibakarin. Bisa jadi orang Lampung yang tidak sampai tahu silsilah itu karena orang tuanya tidak menomorsatukan keturunan. Sehingga cucu buyut sudah tidak tahu lagi silsilahnya ke atas. Karena apa? Karena memang ada resiko dari orang yang selalu menulis silsilah. Orang-orang besar menulis silsilah untuk anak-anaknya masih kecil, anak-anaknya tahu bahwa dia keturunan orang besar, akhirnya dia i'timad bil ansab, berpegang teguh dengan nasab. Kemudian orang-orang karena tahu dia keturunan orang soleh menghormati. Ketika orang yang masih kecil dihormati, maka kebutuhan dia akan belajar lebih giat lagi itu rendah. Semangatnya untuk belajar itu rendah karena dia sudah mendapatkan kehormatan. Akhirnya akan menjelma menjadi keturunan orang-orang besar, kemudian berilmu rendah. Mendingan kita nggak ngasih tahu pada anak sehingga anak tidak tahu dirinya mempunyai keturunan besar, sehingga dia tidak ada yang menghormati sejak kecil, kemudian dirinya mengkapitalisasi segala potensinya untuk mendapatkan kemuliaan hidup di dunia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti menjelma menjadi Kakanwil, bisa AKBP dia jadi. Bisa jadi presiden. Itu Pak Jokowi nggak tahu dia sama sekali silsilah, tapi jadi presiden. Sesudah kampanye ada yang ngasih tahu bahwa silsilah bapak ini sampai kerajaan. Enggak, saya orang kecil aja, nggak penting. Zaman sekarang kita jadi presiden nggak usah ngurut-ngurutin silsilah, nggak usah punya nasab, yang penting kita punya partai. Orang nasabnya tinggi nggak punya partai nggak bisa jadi presiden, bos. Betul tidak? Maka bikin partai aja, beli partai, baru kita nyalon jadi presiden, nyalon jadi gubernur, nyalon jadi bupati. Nasab nggak perlu, nggak ada kita ditaruhin nasab gitu kemudian kita langsung bisa jadi calon presiden, nggak ada begitu. Banyakin duit, beli partai, cari pendukung, jadi presiden. Dan ini negara kita, ini negara yang paling tepat sistem negara ini. Kita aman tentram sudah hampir 80 tahun. Tentrem, nyaman. Orang jadi bupati. Bupati itu zaman dulu adipati loh. Adipati itu kalau meninggal pengen jadi adipati lagi, ini anaknya belum tentu bisa. Karena pamannya pengen jadi adipati. Berantem antara anak adipati dengan adiknya adipati.
Masing-masing cari pendukung, terjadi peperangan, ribuan melayang, baru ada Adipati baru. Raja begitu juga. Setiap ada pergantian kepemimpinan, ada darah yang tertumpah. Tapi Indonesia ini semenjak Indonesia merdeka tidak ada orang pengen jadi bupati, pengen jadi gubernur, bacok-bacokan. Nggak ada pertarungan, peperangan. Nggak ada perang tombak, perang pedang, yang ada perang amplop. Tebel-tebel amplop aja. Betul tidak? Walaupun nggak boleh sama negara, sama Bawaslu, tapi tim sukses punya cara gimana supaya nyampe. Betul nggak? Nggak beres itu. Tapi paling begitu-begitu doang, nggak kayak zaman dulu, zaman kerajaan. Udah, makanya jangan sampai kita kembali pada zaman kerajaan. Leluhur saya banyak yang mati gara-gara sukses itu. Makanya ketika membaca itu, kata saya jangan sampai kita ikut lagi sistem-sistem yang seperti ini. Ini Indonesia sudah sistem yang terbaik seperti ini. Siapa saja bisa jadi apa saja kalau dia mau. Tidak melihat keturunan, tidak melihat keturunan siapa dia, anak siapa dia. Orang yang gak jelas bapaknya aja bisa jadi presiden, bisa jadi gubernur di Indonesia. Yang penting dia punya partai, punya perahu, atau punya elektabilitas. Makanya harus tapak, banyak puasa kita dari sekarang supaya viral. Kalau udah viral kan kita nggak bayar surveyor lagi untuk menaikkan elektabilitas atau keterkenalan. Kalau orang sudah dikenal baik jelek maupun bagus, itu baru nanti akan elektabilitasnya ditakar. Nah itu, saudara-saudara, Indonesia ini sistem negara yang terbaik. Tidak boleh kita kembali pada masa lalu. Sekarang ada di Lampung kelompok yang menamakan dirinya Khilafatul Muslimin, ingin mengembalikan ke negara khilafah. Khilafah itu apa? Kerajaan. Kalau sudah kerajaan lagi, ya kita ini nggak bakal ada kesempatan jadi raja. Kalau sekarang tinggal maunya anak bapak disekolahkan yang tinggi, masukin dia supaya jadi tukang bohong, kan tukang bohong jadi orang DPR. Iya, orang saya sering gitu kampanye. Saudara-saudara, kalau saya terpilih jadi anggota DPR RI, BPJS gratis. Ternyata nggak bisa dia sendirian kan, pas udah jadi katanya BPJS gratis. Nggak bisa, saya pengen gratis tapi yang lain nggak mau katanya. Alasan aja ini orang. Ini kan tukang bohong ya. Ajarin aja anak bapak tuh supaya bisa begitu. Jadi politisi nanti tuh. Ada lagi calon gubernur kan, tinggal pakai KTP, masuk rumah sakit nggak bayar lagi. Orang pakai KTP sudah dia jadi. Ini kata Pak Gubernur dulu sebelum jadi kita pakai KTP nggak bayar lagi. Ini Pak belum disahkan Pak oleh undang-undangnya, ada payungnya, hak rumah sakitnya. Hanya yang gubernur, iya saya sudah berusaha tapi DPR menolak semua. Alasan aja. Nah makanya kita harus pinter, begitu aja kita janji ini yang muluk-muluk, yang kira-kira bakal ditolak sama DPR. Nah begitu-begitu doang, pakai taktik doang, nggak ada perang sekarang. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin rahimakumullah, negara kita tinggal mencari bentuknya yang ideal. Sekarang ini kan kita lagi mencari bentuk yang ideal. Masih ada bolong-bolong seperti tadi itu,
Ada orang nggak jujur lah DPR. Seharusnya kan DPR itu jujur semua. Tapi masih ada bolong-bolong, kita tinggal untuk menyempurnakan saja. Yang kurang-kurang dari demokrasi ini kita sempurnakan sehingga menjadi ideal. Nggak bisa lagi orang bisa memainkan money politik. Bagaimana caranya? Dijajal-jajali ini agar tidak bisa lagi ditembus oleh taktik-taktik mereka itu. Undang-undang lalu bentuk lagi, mereka lebih belum tahu dulu dia yang bikin kan. Oh gini caranya supaya gak kena kan. Begitu aja, nggak apa-apa. Kita proses menuju kesempurnaan. Nggak ada sesuatu yang tersindat mati. Hari ini kita begini, sistemnya tidak bisa dirubah lagi. Bisa. Yang penting NKRI ini jangan berubah. Masalah sistem teknis demokrasi kita mencari yang terbaik. Dulu kita menggunakan sistem demokrasi Pancasila, demokrasi terpimpin. Sekarang demokrasi apa lagi? Dulu kita memilih gubernur dengan cara DPR yang milih. Sekarang sistem langsung. Waktu DPR sudah demokratis dan musyawarah, tetapi tidak luas. Semua orang tidak memiliki kesempatan yang sama. Kalau dia bukan anggota dewan, dia nggak bisa jadi gubernur. Sekarang masih siapa aja tukang tambal ban, kalau diminta partai jadi calon gubernur, bisa dia jadi gubernur Lampung. Nggak perlu AKBP, nggak perlu doktor, tukang tambal ban, tapi dia elektabilitasnya tinggi. Kita bisa jadikan dia agar orang-orang pada nyolok partai kita. Kan kesempatan semua orang sama. Inilah sesuai dengan ajaran Islam, bahwa semua manusia sama, tidak bisa dilihat dari dia keturunan siapa, tapi apa prestasi dia. Jangan sampai kita kembali lagi ke khilafah. Kita ke khilafah nubuwah. Khilafah nubuwah yang mana? Khilafah nubuwahnya para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu sistem negara Indonesia ini. Nabi wafat sebagai khalifah raja, tidak diganti oleh Siti Fatimah, tidak diganti oleh anaknya, tidak diganti oleh cucunya, tapi diganti oleh Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, tidak diganti oleh Muhammad bin Abu Bakar, tapi diganti orang lain namanya Umar. Umar meninggal, tidak diganti oleh Abdullah bin Umar, tapi diganti oleh Utsman. Utsman meninggal, tidak diganti anaknya, tapi diganti orang lain namanya Ali. Itu sistem Indonesia. Soekarno turun diganti Pak Harto, Pak Harto turun diganti bukan oleh Tommy, tapi digantinya oleh B.J. Habibie. B.J. Habibie turun diganti bukan oleh Ilham Habibie, tapi oleh Gus Dur radhiyallahu berhenti, tidak diganti oleh Megawati. Megawati berhenti, bukan diganti anaknya Puan Maharani, tapi diganti oleh SBY berhenti, tidak diganti oleh anaknya AHY, tapi diganti oleh Jokowi. Jokowi berhenti, silakan saja anaknya mau nyalon, kalau didukung, kalau enggak kan enggak. Betul nggak? Kira-kira kalau anak Jokowi mau nyalon, dukung nggak? Laporin, ini nggak tahu ada intel nih. Siapa saja boleh. Banser ini mau nyalon presiden, boleh. Polisi boleh, tentara boleh, tapi harus pensiun. Kalau kita yang tidak jadi pegawai negeri begini, enak, mau kemana aja kita. Tukang beras, tukang traktor, tukang sadep, mau nyalon apa saja bisa. Inilah Indonesia. Sudah, ini jangan sampai dirubah. Sampai kapan aja. Kalau ada orang nawar-nawarin yang lain selain negara seperti ini, tolak dengan keras. Karena itu kemaslahatannya belum jelas, mafsadatnya pasti. Na'udzubillah.
HTI di Jakarta dibubar, di Lampung ada Khilafatul Muslimin, pakainya hijau-hijau. Sangkain santri Sidogiri kata saya. Ternyata Khilafatul Muslimin. Ada NII segala macam menawarkan negara Islam Indonesia. Nah, negara Islam Indonesia itu seperti apa? Nggak jelas setelah ditanya. Nah, kita ini negaranya Indonesia, nggak ada Islamnya. Tapi sholatnya dilarang. Tahlil kita malah dihadiri oleh polisi, oleh Kemenag. Bukan hanya Kemenag Pesawaran, Kemenag yang lain-lain kesasar kemarin. Alhamdulillah. Sampai acara tahlil dia hadiri 3 Kemenag. Kemenag Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Tengah. Ini luar biasa, jarang saya mendapati tahlil yang dihadiri 3 langsung kepala Kemenag dan 1 mantan Kakanwil. Luar biasa. Ini Indonesia. Nih, kalau di luar negeri mau ngadain acara kumpul orang banyak begini, lebih dari 8, lebih dari 10, izin ke polisi. Kalau enggak, ditangkepin. Teroris ini begini, mukanya begini. Tapi di Indonesia ini kita mau ngapain bebas-bebas saja. Acara maulidan ngumpulin 2000 orang, kadang-kadang belagu itu panitia. Enggak lapor, enggak pemberitahuan sama polsek kaca. Langsung saya mah katanya Pak Jokowi satu partai sama saya. Wih, luar biasa. Takut polisi juga. Aduh, temannya Pak Jokowi katanya satu partai. Indonesia begitu. Alhamdulillah. Kadang-kadang jalan kita tutup. Masya Allah, orang muter-muter kemana-mana jalan. Gara-gara mau acara kawinan. Kawinan untuk dirinya sendiri. Itu nyusahin orang sekampung. Ya Allah, Indonesia. Nikmat kita hidup. Ini kalau ditanyain sama polisi, Pak, kenapa ini ditutup nggak laku? Emang kenapa? Kampung saya sejak kecil saya di sini. Aduh, kata polisi, gimana urusannya? Indonesia ini begini. Udah, kita bangun Indonesia berdasarkan pakem keindonesiaan dengan demokrasi yang telah kita sepakati, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, kemudian Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 yang sudah ada berjalan menuju kesempurnaannya. Insya Allah, tambah tahun tambah sempurna, tambah tahun tambah sempurna, sehingga mendekati nilai-nilai idealnya. Ini yang harus dijaga. Dan ini tugasnya bukan hanya tugas negara, tugas kita semua. Karena yang menciptakan, mendirikan negara ini rakyat Indonesia seluruhnya. Maka seluruh negara Indonesia ini warganya mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menjaga negara ini. Bukan hanya Banser doang yang paling hebat. NKRI, harga mati. Banser doang yang begitu. Kadang-kadang lebih hebat Banser daripada tentara sendiri. Kenapa? Mereka adalah terah ideologis dari para kiai. Kiai yang memiliki nilai kecintaan sejak zaman dulu untuk mengusir penjajah sampai pada modar itu kiai-kiai itu di Tasikmalaya, Kiai Zainal Mustafa, Kiai Pangeran Diponegoro, Kiai Imam Bonjol, Kiai Raden Intan. Tahu nggak Raden Intan ilmunya dari mana? Kiai Wahia dari Cilegon. Makanya gagah sakti sampai patungnya aja dia begini nggak capek-capek. Lu kalau nggak hebat, lihat aja coba kita mencapai sebentar juga. Raden Intan udah berapa tahun itu? Masya Allah. Itu cucu daripada Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Jangan macam-macam. Walaupun nggak pakai jubah, dia pakainya celana komplang begitu, dibikinnya gimana? Siapa yang bikin situ? Nggak tahu kalau Raden Intan itu cucu Sunan Gunung Jati, itu orang yang bikin patung begitu. Harusnya pakai jubah yang ganteng kan? Kalau begitu doang aja itu waktu perang begitu, tapi kan nggak setiap hari begitu dia. Kalau sholat mau pakai jubah kali. Coba dibikinnya lagi pakai jubah supaya keren. Itu pakainya begini, kakinya segini.
Itu cucu Sunan Gunung Jati, cucu saudara-saudara. Gurunya namanya Kiai Wakhia. Anti penjajah pula. Akhirnya Kiai Wakhia berontak di Banten, muridnya Raden Intan berontak di Lampung. Ini walaupun kita belum berhasil dengan pemberontakan yang tidak masif itu, hanya ini di sini berontak, itu di sana berontak kecil-kecil, tetapi ternyata hari ini sejarah-sejarah itu membuktikan bahwa leluhur-leluhur kita itu tidak diam selama 350 tahun dijajah. Itu bukti bahwa kita ada upaya untuk merdeka, walaupun momentumnya ketika itu belum ada. Momentumnya takdir Tuhan. Kalau misalnya dulu orang Lampung ketika Raden Intan ini berontak, kemudian dia berhasil mengusir penjajah dari seluruh Lampung, mungkin negaranya cuma negara Lampung. Kenapa? Karena yang lainnya masih dikuasai oleh Belanda. Jadi kita nggak jadi negara besar. Jadi setiap musibah mengandung hikmah. Akhirnya ketika orang Makassar berontak nggak berhasil, ditumpas lagi. Orang Aceh berontak nggak berhasil, ditumpas. Tapi ketika momentumnya datang, yaitu ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat, Jepang yang menguasai Indonesia ketika itu kelempengan dia. Waduh, mahayain. Akhirnya yang dikuasai dia seluruh Nusantara ini yang sekarang jadi Indonesia diserahkan begitu saja, ditinggalkan kepada kita bangsa Indonesia. Dengan setelah itu kita mengalami perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari sekutu, dari Belanda yang menopang kepada sekutu pada agresi militer Belanda yang kedua. Di situ baru-baru kita berjuangnya tuh mati-matian. Siapa yang berjuang mati-matian? Negara Indonesia semuanya bangsa, Muslimnya, Kristennya, Budanya, Konghucunya, tapi yang banyak santri. Kenapa? Karena Syekhuna Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari membuat sebuah fatwa jihad yang disebut dengan resolusi jihad, bahwa wajib bagi setiap bangsa Indonesia yang berada di diameter 85 km dari Surabaya untuk berjuang membela bangsa, jihad fisabilillah, membunuh atau dibunuh di Surabaya pada tanggal 10 November. Akhirnya terjadi pada tanggal 10 November. Ribuan orang mati. Itu walaupun tidak mengalami kemenangan yang total, banyak korban dari pihak kita bangsa Indonesia, tetapi momentum itu membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia yang telah merdeka beberapa bulan itu tidak bisa lagi dianggap remeh. Bahwa betul seluruh bangsa Indonesia tidak ingin lagi kemerdekaannya direbut dan direnggut dari mereka. Walaupun Belanda tidak mengakui kemerdekaan kita 1945 itu, tetapi dunia mengakui. Dengan apa dunia mengakui kemerdekaan kita? Dengan gigihnya para anak-anak bangsa kita berjuang sampai mati. Antara mereka ada yang dikenal, dan di antara mereka banyak lagi yang tidak dikenal, baik di Surabaya dan di tempat-tempat lainnya. Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Ini ada ibu-ibu katanya di belakang yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan silaturahmi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan pahalanya tanpa mengurangi pahala untuk kita diberikan untuk Ibunda Haja Suaidah, ibunda dari saudara saya, teman pesantren saya Kiai Syiaruddin ini waktu di Serang. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dan mudah-mudahan kita yang hadir diberikan oleh Allah husnul khatimah, diampuni segala dosa-dosanya, anak-anaknya jadi anak yang saleh, anak-anak yang tinggi pangkatnya, pangkat dunia maupun pangkat agama,
dan juga akan menjadi orang-orang yang mulia ketika berada di alam barzah, di alam akhirat kelak nanti. Amin. Dan bagi kita yang hari ini mudah-mudahan ada hajat, mudah-mudahan hajatnya tercapai, terkabul. Yang ada sakit, yang ternampak maupun yang tidak nampak, mudah-mudahan penyakit dari apa yang ada dalam diri kita ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sedang punya pangkat, mudah-mudahan pangkatnya itu ditambah tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih barokah, lebih manfaat. Dan yang dagang makin laris dagangannya, kumpul duitnya. Ada orang dagang laris dagangannya, duitnya kagak kumpul. Ini kita dagangannya laris, duitnya juga kumpul. Amin. Ada yang mikirin anak perawan yang belum kawin-kawin, udah umur agak gedean, agak dewasa, mudah-mudahan segera anaknya mendapatkan suami yang soleh, suami yang bertanggung jawab. Amin. Kalau ada anaknya yang nakal, suruh ngaji kagak mau kayak bapaknya dulu. Mudah-mudahan anaknya jadi segera menjadi anak yang saleh dan nurut. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi mau'izatul hasanah yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Imaduddin Usman Al-Bandai. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran dan menambah ilmu untuk kita semua dari apa yang telah beliau sampaikan. Amin Allahumma amin. Meningkat acara yang terakhir itu penutup. Marilah kita bersama-sama menutup acara kita pada malam hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, satu dulu bang. Beres dulu baik. Jejuk kok bos.
Buah ya. Tuh. Dari Sohibul Musibah bahwa besok malam masih dimohon kehadirannya untuk acara tahlil waktunya pada Isya, karena acara tahlil kita ini sampai pada 7 hari. Itu saja, terima kasih atas perhatian. Halo, apa? Halo kebagian bunyi dari bapak-bapak. Halo. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad.